Haleluya. Terpuji namamu Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini sudah bersama-sama dengan kami di ibadah ini Tuhan. Engkau melawat kami dimanapun kami berada, baik yang ada di Zoom ini, di rumah masing-masing, di Jakarta, di luar Jakarta, di Indonesia, di luar Indonesia. Tuhan jamah kami, berdoa untuk teman-teman kami yang di Hong Kong, yang hari ini bersama-sama dengan kami lewat YouTube. Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami di Kairo, di Yordania, yang bersama-sama dengan kami hari ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem, Palestina. Mereka yang hari ini berkumpul bersama-sama, menikmati firman ini Bapak, jamah dalam nama Yesus. Supaya ketika kami boleh mengingat malam Getsemani, kami boleh menyadari betapa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau telah menyerahkan hidupmu buat kami, Bapak. Kami bersyukur Tuhan, teman-teman yang di Malang, di Pasuruan, di Madura, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati teman-teman yang di Tunda, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang bergabung malam hari ini, baik lewat media yang ada, Tuhan berkati di IG, di Facebook, dimanapun juga, di sosial media, tempat mereka beribadah bersama dengan kami. Lawatan Tuhan dahsyat, lawatan Tuhan luar biasa. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, mereka terima lawatan secara khusus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Yesus berikan kelegaan, yang sedang dalam tekanan Tuhan memberikan kekuatan, yang sedang punya masalah hutang piutang Yesus jawab dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Bapak, kami bisa kembali mengenang malam Getsemani, di mana Engkau ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu hari ini menjawab doa-doa kami. Nah, oleh firman-Mu kami diberkati, oleh firman-Mu kami dipulihkan, oleh firman-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Dan hari ini dengan penuh kasih dan kemurahan-Mu, Engkau menasihati kami lewat firman. Engkau sudah mengurapi hamba-Mu. Engkau sudah mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat. Saya beberapa bulan ini belajar bahasa isyarat untuk menjangkau mereka-mereka yang tunarungu. Makanya kami punya pelayanan namanya petarung. Pelayanan tunarungu. Ya. Sebetulnya dalam media-media seperti ini, sediakan ya, nanti kalau susah mencari penerjemah dalam gerakan, hubungi saya. Saya akan kirimkan beberapa teman-teman yang bisa melayani ya dengan bahasa isyarat gitu. Jadi teman-teman saya yang tunarungu juga banyak sekali yang kadang-kadang mengikuti saya dalam pelayanan ya. Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi ada pelayanan namanya petarung, pelayanan tunarungu. Wah, ini dahsyat sekali, ini luar biasa. Jadi nanti meskipun saudara tidak buka mic saudara tetap mute musik mic saudara bisa berkata amin dengan cara keren gini. Amin. Nah, gitu ya. Kalau mau setuju dan saudara antusias, saudara mengaminkan setiap firman Tuhan, kata amin. Ayo praktek sama-sama. 2, 3. Amin. Iya, begitu ya. Kalau haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Nah,
Bapak Ibu dikasih Tuhan, beberapa gereja hari ini sedang melakukan atau mengadakan ibadah malam Getsemani. Beberapa gereja sedang mengingat kembali detik-detik di mana Yesus masuk ke kota Yerusalem lagi untuk kedua kalinya pada tahun yang sama, ya. Jadi setahun 2 kali Yesus masuk ke kota Yerusalem, ya, untuk memperingati Paskah salah satunya, ya, Paskah, ya. Paskah itu dirayakan besar-besaran di Israel, ya. Karena Paskah buat orang-orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, dan wah, Paskah ini pesta di sana, pesta, ya. Saya merindukan suasana itu ketika ada di sana, ya. Saya merindukan suasana malam Getsemani, suasana bagaimana Yesus waktu itu detik-detik terakhir dia hendak disalibkan. Dan malam hari ini bukan kebetulan kalau kita ibadah pas hari Kamis, ya, tanggal 14, di mana besok kita memperingati Jumat Agung, ya. Malam hari ini kita memperingati malam Getsemani. Untuk itu firman Tuhan akan mengingatkan kita semua hari ini di Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32. Markus pasal yang ke-14, ayat 32. Wow, dahsyat. Haleluya. Markus pasal yang ke-14, ayat 32. Yang sudah ketemu sama-sama berkata, amin. Markus pasal yang ke-14 ayat 32. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, ya. Dalam bahasa Ibrani-nya Getseman, ya. Getseman atau Getseman, ya. Yang berarti apa? Getsemani itu artinya apa? Ayo, boleh ditulis di chat situ. Apa arti Getseman? Ya, apa artinya? Sudah mulai ngetik? Getsemani, ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya. Getsemani ini pada zaman Yesus terletak di luar kota Yerusalem. Ya, Getsemani ini pada zaman Yesus terletak di luar kota Yerusalem. Karena yang termasuk Yerusalem itu adalah yang ada di dalam tembok ratapan itu, di tembok itu, ya, tembok Yerusalem itu. Yang ada di dalamnya itu termasuk Yerusalem, yang sekarang disebut dengan Yerusalem Lama atau Yerusalem Tua, Yerusalem kuno, ya, Yerusalem Lama, ya. Jadi Getsemani itu di luar Yerusalem, ya, karena satu tempat yang bernama Getsemani. Ya, Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Jadi memang di taman itu banyak sekali tumbuh, iya betul, ya, pohon-pohon zaitun, ya. Kalau ke Israel, wah, masuk Taman Getsemani, harum sekali, apalagi bulan Maret, April gitu, ya, Mei, waduh, harum, bau buah-buah apa? Zaitun, betul. Waduh, itu kalau pagi-pagi di Israel dapat sarapan buah zaitun itu mantap sekali. Ya, itu maknyus banget itu. Saya udah kangen Israel. Nanti tanggal 23 Juni saya berangkat lagi ke Israel. Ya, puji Tuhan, Israel sudah buka. Ya, 3 grup dari travel saya sudah terbang ke Israel dan sementara ini masih ada di sana. Jadi tempat pemerasan minyak. Nah, untuk mendapatkan minyak, maka buah zaitun harus diperas dan ditumbuk. Nah, dan Yesus masuk ke taman itu ingin memberikan gambaran kepada orang banyak, terutama kepada murid-muridnya. Waktuku sudah tiba, tempat pemerasan minyak, di mana tubuhku akan hancur untuk menebus dosamu dan dosa seluruh umat manusia. Wah, ini keren banget. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kalimat selanjutnya, ayat 32, Markus pasal 14. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Yesus ini baik hati banget nih. Amin. Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Wow, keren banget ini. Ini luar biasa. Jadi Yesus mengizinkan mereka untuk duduk sajalah. Sudah duduk saja.
Yesus tahu mereka lelah. Yesus tahu mereka capek seharian pelayanan bersama dengan Yesus. Dan ini apalagi tadi sore, tadi siang, mereka pesta besar karena menyambut Paskah. Yesus masuk kota Yerusalem untuk kedua kalinya di tahun yang sama itu, untuk merayakan Paskah hari itu. Paskah itu pesta bagi mereka. Paskah itu wah bersukacita, ya, bersukacita. Jadi Yesus masuk ke tempat yang bernama Getsemani untuk apa? Itu tadi, tubuhnya dihancurkan. Duduk, ya, ayat 33. Dan Yesus membawa Petrus yang pertama, sebatu karang, si keras kepala itu, ya. Nanti kalau jemaat melihat sejarah selanjutnya dari Petrus si batu karang ini, wah pasti sudah tahu, ya. Yang akhirnya nanti Petrus, iya betul, menyangkal, ya, menyangkal, ya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan Yesus. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Karena mereka inilah yang Tuhan punya porsi tujuan yang beda dengan murid-murid yang lain. Petrus nanti akhirnya apa? Menerima kunci kerajaan sorga. Makanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus harus tahu itu. Lalu katanya kepada mereka, ayat 34, ya. Ini Yesus mulai curhat ke mereka. Kepada tiga orang tadi. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sama-sama bersuara, tapi di mute saja. Tetap mic-nya nggak usah dibuka. Sama-sama. Hatiku, 2, 3. Hatiku sangat tak sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Menarik sekali kalimat ini. Hatiku sangat sedih. Malam Getsemani. Malam di mana detik-detik Yesus akan ditangkap. Waduh. Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus sudah tahu dia akan disalibkan keesokan harinya. Yesus sudah tahu, ya. Dan dia berkata, hatiku sangat sedih ini ditujukan kepada murid-muridnya yang waktu itu selama 3,5 tahun sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi murid-muridnya tidak melakukan apa-apa. 3,5 tahun mengikut Yesus. Mereka hanya jadi penonton. Mujizat apa yang pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus selama 3,5 tahun? Bahkan suatu kali ada orang lain yang bisa mengusir setan. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, mereka bukan golongan kita. Kok mereka mengusir setan? Wow. Makanya Yesus berkata, hatiku sangat sedih. Ini bukan karena penyaliban Yesus keesokan harinya. Ini bukan karena Yesus mau diserahkan. Tapi kalimat ini dititik beratkan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid yang lain. Ya, ini udah detik-detik terakhir loh. Aku belum melihat kamu maksimal. Ayo, jemaatnya dikasih Tuhan. Jangan buat Yesus sedih lagi. Amin. Jangan buat Yesus sedih lagi. Yes. Level kita nih, pengiring-pengiring Tuhan, ya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, level kita ini harus di atas rata-rata. Doa kita tentunya tidak, Tuhan berkati saya, Tuhan. Bukan salah, tapi level kita udah beda. Hatiku sangat sedih.
Seperti mau mati rasanya. Kenapa? Mikirin Petrus, Yakobus, Yohanes, apalagi Yudas. Gak berubah mereka. Gak berubah mereka. Tidak mencapai target seperti yang Tuhan Yesus mau. Hatiku sangat sedih. Kalau engkau didapati oleh Yesus, ya ampun, engkau pelayanku, engkau menyebut diri pelayanku. Engkau menyebut diri hamba Tuhan. Tapi kok levelnya sama dengan orang-orang yang belum percaya kepadaku. Hatiku sangat sedih. Ini belum ketika Yesus pikul salib loh ya. Ini masih di Taman Getsemani loh ini. Ya, nih, lihat kesedihan Yesus memuncak. Lalu katanya kepada mereka, ayat 35. Ayat 35. Ia maju sedikit. Ya. Ia maju sedikit. Bukan karena jaga jarak ya, ada virus corona, bukan. Ia maju sedikit. Merebahkan diri, bukan berlutut loh pada saat Yesus berdoa. Bukan berlutut. Kalau jemaat pernah ke Israel, itu ada satu gambar gitu ya, kayak patung gitu, yang menunjukkan posisi Yesus waktu berdoa. Bukan berlutut begitu, tetapi merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Jadi merebahkan diri. Kayak tengkurap begitu. Dan ada satu batu yang dipercaya, batu itu adalah tempat Yesus merebahkan diri. Dipercaya. Ya, kalau saya bawa rombongan ke Israel, banyak peserta kayak gitu. Ini benar, Abuna. Ya, sebutannya Abuna ya. Kalau pendeta di sana disebutnya Abuna. Abuna saja, nggak pakai was. Ya, nanti kalau pakai was jadi Abunawas. Ini benar Abuna. Yang dipakai Yesus untuk merebahkan diri dan berdoa. Dipercaya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Artinya apa? Ayo berubah murid-muridku. Ini sudah detik-detik terakhir. Aku mau disalibkan. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sedih bukan karena besok Yesus disalibkan. Yesus sudah tahu itu. Tapi Yesus sedih karena murid-muridnya tidak berubah. 3,5 tahun, guys. Gitu ya, karena sekarang. Kok tidak melakukan apa-apa untuk Yesus? Bahkan kok kecewa ketika lihat orang lain bisa mengusir setan. Hai, bangun guys. Haleluya. Aduh. Malam Getsemani mengingatkan kita. Jangan buat Yesus sedih lagi. Amin. Wow. Ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Wah, dahsyat ini. Gak ada yang mustahil. Ya, artinya gini, dia tetap berkata, aku percaya murid-muridku bisa berubah. Yes. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Lanjut, 37. Setelah itu, Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang pules. Sedang tidur. Aduh, Yesus sudah bilang hatiku sangat sedih karena kau nggak berubah. Kau tidak melakukan apa-apa selama 3,5 tahun. Sekarang 3 orang diajak berdoa. Yesus mendapati ketiganya
pules, tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Karena Taman Getsemani gelap ya. Bapak Ibu kalau masuk dalam gereja Taman Getsemani, di gedung gerejanya, yang disebut dengan rumah doa segala bangsa, ya, gereja di Taman Getsemani disebut rumah doa segala bangsa, ya, sama ya. Itu kalau masuk jam berapapun juga, di dalam itu seolah-olah kita sedang jam subuh. Karena didesain sedemikian rupa, sehingga ketika masuk gereja itu, orang langsung teringat suasana di mana waktu itu Yesus ditangkap. Dan nggak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Karena di dalam situ adalah tempat untuk berdoa. Maka kalau engkau masuk, engkau hanya mendengar suara, terima kasih Yesus. Ampuni saya Tuhan. Gitu. Enggak berisik. Oh, suruh keluar sama penjaganya. Suruh keluar. Dan biasanya, iya benar. Orang-orang Indonesia ditegur ya. Karena begitu masuk, foto-foto. Fotoin dong. Fotoin. Terus penjaganya bilang, silent please. Gitu ya. Silent please. Nggak bisa diam, usir keluar. Karena kalau masuk jam berapapun juga, di dalam gedung itu, seperti suasana subuh. Wah, hebat ya. Didramatisir sedemikian rupa. Sampai saya beberapa kali ditanya sama peserta, Abuna, kenapa masuk sini jadi gelap? Apakah nggak ada listrik? Bukan, Bu. Sengaja didesain biar ketika kita masuk, kita tahu suasana subuh waktu itu. Mengingat malam Getsemani. Simon, sedang tidurkah engkau? Karena gelap. Yesus kok tidak mendengar mereka berdoa. Tapi kok suara seperti orang mendengkur. Orang ngorok. Maka Yesus tanya, Simon, sedang tidurkah engkau? Dari jauh, Yesus berkata, tidak sanggupkah? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Yesus tidak menyalahkan mereka. Karena pada saat Paskah itu ya, orang-orang Yahudi itu wajib minum wine, anggur wine, 3-4 gelas. Ya, upacara penghormatan gitulah. 3-4 gelas wine. Minum. Ayo, penghormatan nih, gitu ya. 3-4 gelas minum wine. Jadi murid-murid Yesus mungkin waktu itu juga bersuka cita karena Paskah. Ya kan? Minum wine, murid-muridnya. Lalu lelah. Dan sangat ngantuk. Apalagi cuaca dingin gitu ya, kalau bulan April di sana. Aduh, peralihan dari musim dingin mau ke musim panas. Jadi masih dingin ya. 16 derajat. Kadang turun 12 derajat, naik lagi 17 derajat. Simon, sedang tidurkah engkau? Hari ini Yesus tanya sama saya, hari sedang tidurkah engkau? Hai teman-teman yang di Hong Kong, sedang tidurkah engkau? Teman-teman yang di Malang, Jawa Timur, hai, sedang tidurkah engkau? Langsung terjaga gitu. 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Udah dibilang jangan minum wine tadi banyak-banyak. Bersukacita, tapi jangan kebablasan. Itu maksudnya. Ya. Lelah, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 39. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Doa untuk pemulihan murid-muridnya. Bukan doa supaya besok dia kuat waktu disalib. No, bukan. Yesus mengucapkan doa yang sama.
supaya engkau yang hari ini bergabung di ibadah ini. Ada sekitar 87 orang di sini. Di YouTube lebih banyak lagi yang sedang ikut ibadah ini. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Wah, akhirnya lihat. Dan 40, ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka semakin pules. Dalam bahasa sehari-harinya. Lelah mereka. Ini baru 3 yang dilihat oleh Yesus ya. Yesus nggak lihat yang di sana. Yang berapa? Berapa orang? Kan muridnya 12. Yang diajak 3. Jadi yang di sana berapa? Yang agak jauh dari Yesus. 8. Ya betul. Loh, kok 8? Yang satu sedang nyari. Siapa yang mau beli? Aku punya informasi. Yesus sedang di mana hari ini? Itu dibahas nanti ya tentang Yudas Iskariot. Sedang cari yang mau beli info. Yesus sedang di mana malam hari ini? Yudas Iskariot. Wow. Ya. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Karena sudah tidur. Mata mereka berat. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya melihat orang-orang kayak gini. Pelayan-pelayan Tuhan, sedang tidurkah engkau? Saya baru pulang dari Karimun Jawa, memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Ada 2 gereja di sana, di Karimun Jawa. Kepulauan itu, ya ada 27 pulau, tapi yang saya jangkau kemarin hanya 4. Karimun Jawa, Pulau Menjangan Kecil, terus pulau apa lagi saya lupa? Nyamuk. Ada 1 pulau lagi, ya. Jadi kita memberkati hamba-hamba Tuhan di sana dengan membelikan perahu. Kenapa perahu? Supaya bisa menjangkau pulau-pulau yang lain. Hari Senin besok saya ke Mentawai, ke Pulau Mentawai, ke Pulau Sibirut. Sibirut. Kami memberkati ada 10 hamba Tuhan di sana. Masing-masing dengan Pulau Nyamuk. Ya, di sana Pak. Pulau Nyamuk. Di Karimun Jawa. Karimun Jawa. Ya, daerah Jepara, Jawa Tengah. Dekat kan? Oke. Habis Lebaran saya ke sana lagi. Boleh? Ikut? Hari Senin besok saya berangkat dari Jakarta ke Padang. Kami harus stay di Padang 1 malam karena baru keesokan harinya ada penyeberangan dari Padang ke Sibirut. Ya, kami kunjungi beberapa dusun di sana nanti. Ada 10 hamba Tuhan. Kami akan berkati mereka dengan anak-anak babi. Ya, oke. 1 hamba Tuhan 5 ekor gitu ya, supaya mereka ternak babi. Nanti bisa bagi dengan jemaatnya, ya supaya hidup ya. Puji Tuhan dari 50 ekor anak babi semua sudah selesai. Ada 2 tim yang sudah berangkat mendahului kami, mendahului saya. Ya, dan mereka sudah melakukan hal yang baik di sana. Sampai nanti saya kembali tanggal 24. Ya. Jangan tidur. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Lakukan pekabaran Injil. Kepulauan Mentawai Tuhan berikan kepada kami waktu kami berdoa. Kami harus tinggal di sana, di rumah-rumah penduduk. Kami ngobrol dengan mereka. Kami tidak adakan KKR dalam bentuk mengumpulkan orang, mengumpulkan jemaat, membuat kerumunan, tidak. Tapi kami kunjungi satu persatu. Makanya 30 hari, 2 tim sudah berangkat. Nanti mereka pulang, saya masuk ya dengan tim yang lain, terus gantian sampai Lebaran nanti. Ya, jangan tidur. Ya, jangan membuat Yesus sedih. Lakukan pekerjaan Tuhan. Ya, mungkin teman-teman bagian doanya, ya, saya bagian lapangannya. Saya bagian lapangan. Ya, belum lagi program 1 Alkitab 1 jiwa diselamatkan. Wah, teman-teman kalau lihat IG saya, Facebook saya,
penuh dengan berbagi, penginjilan. Belum lagi kaum marginal yang saya layani, anak-anak jalanan, pemulung, pedagang asongan, ya, mereka juga perlu Injil. Kaum tunanetra, ya, mereka-mereka yang nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, ya, kita perlu perdengarkan Injil untuk mereka. Ya. Ketika Yesus balik, muridnya tidur. Ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, nih, udah nih, ya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Ya sudah, 3 kali dinasehatin nggak bisa, memang kau lelah sekali, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Kalau engkau tertidur hari ini, engkau tidak melakukan apa-apa untuk Yesus, engkau sama dengan menyerahkan anak manusia kepada orang-orang berdosa. Sadis ya kalimat ini ya. Tapi ini untuk kita, untuk saya khusus. Kalau saya tidak melakukan apa-apa, berarti saya sedang melakukan apa? Menyerahkan anak manusia kepada orang-orang berdosa. 42. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Kristus, dimanapun kau berada hari ini, jangan membuat Yesus sedih lagi. Apakah engkau sedang tidur? Bergerak, betul itu. Bergerak, ya. Dalam pelayanan, maaf ya, dalam pelayanan ke daerah-daerah ini, maaf. Kami membiayai brand itu sendiri. Ya, karena cinta kami kepada Kristus. Kami nggak bisa diam. Nggak bisa tidur. Bergerak. Bergerak. Jadi hari ini, jangan membuat Yesus sedih. Yang kedua, jangan tidur. Hatiku gelisah, ya Bu Neti. Betul, kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu sama dengan kita menyerahkan anak manusia ke tangan orang-orang berdosa. Nikmati malam Getsemani hari ini dengan berkata, apakah aku masih tidur? Ini yang membuat Yesus sedih. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bukan karena Yesus mau disalib, tapi karena murid-muridnya tidak melakukan apa-apa. Nanti nasibnya bisa sama. Bisa sama dengan Kapernaum. Sebetulnya penyebutan yang benar adalah Kafarnaum. Kafarnaum. Ya, kota paling ramai pada zaman itu. Kenapa Yesus kutuk Kafarnaum? Karena di Kapernaum itu Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus banyak melakukan mujizat. Menyembuhkan mertua siapa? Muridnya Yesus. Satu-satunya murid Yesus yang punya mertua. Petrus. Anak Yairus. Banyak mujizat dilakukan di Kapernaum. Tapi Kapernaum tidak melakukan apa-apa untuk Yesus. Sedih kan? Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Hari ini, saya bergabung bersama-sama dengan seluruh jemaat yang tidak tertidur. Wow! Yang mau bergerak untuk Kristus. Yang tidak menyerahkan anak manusia ke tangan orang-orang berdosa. Wow. Terus lanjutkan ini.
penjaga-penjaga, menara-menara doa, terus kerjakan. Saya yang di lapangan, teman-teman yang berdoa, doakan terus pelayanan saya. Ya, Mentawai, selesai Mentawai nanti kami pergi lagi ke Sangir. Setelah Sangir nanti di bulan Mei, bulan Juni kami ke Sumatera. Terus keliling. Ya, sampai akhirnya nanti kami tutup penginjilan kami di tahun 2022 dengan kumpul bersama-sama di Bali. Lombok, Bali, ya, NTB. Kami kumpul di situ. Ya, di seluruh penginjilan kami dari mulai Januari. Kami kumpul di sana, doa bareng-bareng. Wow, keren. Bu Neti, oke, nanti kita jumpa, ya, kita jumpa di Sumatera. Ya. Wah, kita memberkati hamba-hamba Tuhan di sana. Kita memberkati umat Tuhan di sana. Kita tidak mengadakan kumpul-kumpul begitu, Bu, sebelum benar-benar diizinkan oleh pemerintah boleh kumpul-kumpul. Kita biasa KKR di lapangan-lapangan, ya. Tapi nanti kami dampingi jemaat kumpul, ya. Jadi hari ini luar biasa. Wow, keren banget. Jadi teruslah bergerak. Jangan membuat Yesus sedih. Biar malam Getsemani hari ini engkau isi dengan satu perenungan yang keren banget. Engkau lakukan sesuatu buat Yesus. Amin. Amin. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Tundukkan kepala. Saya akan berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kau izinkan kami mendengarkan firman ini. Kami tidak mau membuat Yesus sedih sampai hampir seperti mau mati rasanya. Kami tidak mau membuat hati Yesus sedih karena kami tidak melakukan apa-apa. Kami yang sudah ditebus, yang sudah terima keselamatan secara gratis. Kami tidak mau lagi menyerahkan anak manusia ke tangan orang berdosa. Kami harus bangun dari tidur kami. Kami harus melakukan sesuatu untuk Engkau, Bapa. Dan biarlah terus, Tuhan, Engkau mengingatkan firman ini kepada kami terus, Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka boleh memuliakan Yesus. Mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka boleh meninggikan Yesus lewat apa yang saya katakan, lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami kerjakan. Malam Getsemani hari ini mengingatkan bahwa kami harus bangkit dari ketiduran kami. Kami tidak mau membuat Yesus sedih, dan kami tidak mau menyerahkan anak manusia ke tangan orang berdosa. Berkati terus Tuhan. Berkati terus apa yang kami kerjakan. Firman yang sudah kami dengar malam hari tertanam dalam hidup kami. Berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat ulang tahun untuk Pak Antonius Suworara dan juga dengan Ibu Maria Lia ya. Kita berdoa dulu untuk Pak Antonius. Antonius. Tuhan katakan ada pengurapan gembala di atas kepalamu. Di hari ulang tahun ini Tuhan memberikan engkau berkat damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Tuhan katakan di masa tuamu engkau akan melihat bahwa doa-doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan akan ada terobosan-terobosan di dalam keuangan, bahkan dalam pelayanan dalam hidupmu. Pintu-pintu yang tertutup terbuka bagimu dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan pimpinan, kasih karunia dan berkat daripada Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus turun atas kehidupan Pak Antonius. Bapa di surga dalam nama Yesus, kami lepaskan segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga turun atas Pak Antonius sebagai hamba-Mu di hari ulang tahunnya hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita saatnya berdoa buat Ibu Maria Lia ya. Selamat ulang tahun Ibu Maria. Mari kita berdoa. Sama kita mau berdoa buat Pak Adi juga ya. Kunaraba syikiraba 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 sangka. Tuhan katakan hari-hari ke depan Ibu Maria Lia akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan.
Tuhan katakan, Engkau adalah hamba-Ku yang berkenan di hadapan-Ku, karena Engkau taat dan Engkau setia. Bahkan Engkau mengerjakan bagian-Mu untuk terus melayani aku. Walaupun di tengah badai tekanan yang sesulit apapun, Engkau tetap punya hati untuk mencari jiwa-jiwa dan membawa keselamatan kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu Tuhan katakan di hari ulang tahun-Mu akan ada surprise yang Tuhan buat dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus kami lepaskan segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus turun saat ini atas Ibu Maria Lia, yang boleh mengalami berkat Tuhan, terobosan daripada Tuhan, dan kemenangan-kemenangan besar daripada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, harapannya, cita-citanya, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kami lepaskan segala berkat yang terbaik turun atas Ibu Maria Lia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan berdoa buat Pak Adi. Mana Pak Adi? Pak Adi ada? Ya. Oke, kita berdoa buat Pak Adi. Bapak, kami menyerahkan untuk hamba-Mu. Ada urapan penginjil di atas kepala-Mu. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan Kau kecakapan, kemampuan untuk memberitakan kabar baik dengan satu bahasa yang dapat dimengerti, dengan satu komunikasi yang baik, sehingga mereka yang mendengar, khususnya Daun Kedar, mereka bisa menerima apa yang Kau sampaikan. Akan ada pengurapan api turun atas hidupmu, pengurapan api Roh Kudus menyala dalam hidupmu, sehingga setiap kata-kata dan setiap firman kebenaran yang dari mulutmu diurapi oleh Roh Kudus, sehingga benar-benar akan tertanam dalam hati setiap kaum Kedar yang mendengar pemberitaan Injil-Mu, dan akan membuat mereka bisa percaya dan menerima. Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk benar-benar apologetik. Ada kemampuan apologetik yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga engkau bisa menyampaikan imanmu, memberitakan Injil Kristus, dan mempertahankan imanmu. Aku tahu Tuhan katakan ada orang-orang yang merasa tidak senang dengan engkau, tapi Tuhan katakan jangan takut, terus maju, terus beritakan kabar baik, dan jangan takut akan ada mujizat-mujizat dalam keuangan, akan ada pembelaan Tuhan, akan ada berkat-berkat Tuhan yang khusus engkau akan terima dalam hidupmu. Bapa, kami lepaskan urapan-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus turun atas hamba-Mu Pak Adi. Kalau besok dia akan menghadiri pertemuan Nur Tuhan Isa Al-Masih, di mana ada banyak, di mana semua kaum Kedar akan hadir. Ada yang sudah percaya maupun tidak. Urapi pakai hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan kabar baik kepada mereka dalam urapan kuasa-Mu. Semua setan roh jahat yang bekerja dalam hati pikiran mereka, roh-roh antikris, roh-roh yang tidak percaya kepada Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan dan malaikat Tuhan, dan kami berdoa malaikat yang membawa keselamatan akan membawa jiwa-jiwa ini untuk mereka boleh bertemu dengan Tuhan, sehingga kaum Kedar ini boleh dilawat oleh Tuhan, dipertobatkan, diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.